Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Salawat bariyah. Salawat ini biasanya dibaca 11 kali sebelum azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzaluna fi hadhil asiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu sigatnya, kurang lebih demikian sigatnya. Maknanya atau artinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya Allah, wahai zat yang kekal anugerahnya kepada manusia, ya basital yadaini bil atiyah, wahai zat yang membentangkan segala karunia-Nya, ya sahibal mawahibis saniyah, wahai zat pemilik karunia yang luhur, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, limpahkanlah selalu selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebaik-baik manusia yang mulia budi pekertinya. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asiyah, dan ampunilah kami wahai zat pemilik segala keluhuran di malam ini. Riwayat salawat bariyah terdapat dalam kitab Al-Firdaus. Dalam kitab tersebut sebagai berikut: dari Ibnu Abbas, wa an Ibni Abbas marfu'an, dari Ibnu Abbas dalam sebuah hadis marfu. Maksudnya hadis marfu, hadis yang diriwayatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala lailatal jumu'ati asra marratin, barang siapa yang membaca 10 kali pada malam Jumat, ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzaluna fi hadhil asiyah. Kataballahu azza wa jalla lahu mi'ata alfi hasanatin, maka Allah Ta'ala menuliskan untuknya 100.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan dia dihapuskan daripadanya 1.000.000 dosa. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin, dan dia diangkat 100.000 derajat. Fa idza kana yaumul qiyamati zahama Ibrahima fi kubbatih, sehingga ketika hari kiamat tiba, dia akan bersama Nabi Ibrahim di kubahnya. Jadi Nabi Ibrahim turut mendoakannya, semoga Allah merahmati orang yang membaca selawat ini. Zakarahud Dailamiyu fil Firdaus, disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Jadi sigat selawat bariyah atau sigat selawat abbasiyah dituliskan atau disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus, yang hadisnya itu bersifat marfu, yang disandarkan langsung kepada Nabi. Adapun riwayat penulis kitab Al-Firdaus, Imam Ad-Dailami, nama sesungguhnya adalah Abu Suja Sirawaih Ad-Dailami. Beliau lahir di Asbahan, Irak. Masa hidup beliau yaitu 445 Hijriah sampai 509 Hijriah, atau
1053 Masehi sampai dengan 1115 Masehi. Jadi usia beliau itu sekitar 64 tahun. Beliau adalah seorang muhaddis atau ahli hadis yang terpercaya, yang dijuluki Al-Hafiz karena beliau hafal sampai 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matannya. Kalau sanad dan hukum matan dari sebuah hadis itu, satu hadis saja bisa mencapai 3 lembar urutan-urutannya, sanad-sanadnya sampai kepada matannya. Ini dia mampu menghafal 100.000. Jadi hadisnya itu ditulisnya di dalam kitab Al-Firdaus. Maka ia disebut seorang hafiz. Nah, jadi untuk menjadi ahli hadis atau seorang hafiz, seorang disebut hafiz bukan sembarangan. Sekurang-kurangnya dia harus hafal 2000 hadis sahih dan 2000 hadis palsu beserta sanad dan matannya. Baru ya, itu syarat minimal 2000, syarat minimal. Jangan sembarangan menyatakan diri ahli hadis. Kategorinya sudah terpenuhi belum? Kalau zaman sekarang baru lihat di kalender satu hadis sudah menyatakan dirinya ahli hadis. Demikian juga putra beliau. Putranya pun seorang imam dan hafiz. Hafal 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matannya. Jadi putranya itu hafal juga sampai 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Semoga Allah merahmati beliau beserta putranya dan segenap keluarga yang mendukung keilmuan beliau. Jadi demikianlah, tinggal kita mau mengamalkan selawat ini. Fadilahnya, keutamaannya sudah cukup besar. Jadi barang siapa membaca selawat ini malam Jumat 10 kali atau 11 kali, maka Allah akan mencatat baginya 100.000 kebaikan. Nah, diberikan 100.000 kebaikan. Siapa yang bisa memberi 100.000 kebaikan kepada kita kecuali Allah? Hanya dengan modal baca ini, tinggal mau apa tidak, itu aja. Dihapus baginya 1.000.000 keburukan. Kalau kita mana bisa menghapus 1.000.000 keburukan pada diri kita biar kita gosok pakai rinso, ya tetap Allah mengecap buruk, ya tetap buruk itu masih ada pada diri kita, keburukan, nilai keburukan itu. Yang bisa menghapus hanya Allah dengan ampunannya. Modalnya tidak pakai uang, modalnya pakai baca selawat aja. Dan mengangkat baginya 100.000 derajat. Dan kelak pada hari kiamat, Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan rahmat kepada Allah untuknya. Jadi kesalahan-kesalahannya dimohonkan, didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah mengampuninya berkat selawatnya atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun turut mendoakannya. Nah, tinggal rajin-rajin kita mengamalkan selawat ini, mau dan tidak, modalnya membaca saja selawat ini sekuat-kuatnya. Nah, jadi sebenarnya Allah betapa kasih sayang kepada hambanya. Jadi kalau orang sampai masuk neraka itu bukan susahnya kehidupan ini, tapi memang pilihannya, dia pilih ke situ. Demikianlah, semoga bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepadanya. Semoga Allah memandang kita sebagai golongan orang bertakwa. Semoga diringankan hati kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang banyak membaca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan mengecewakannya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Demikianlah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.